Saya mau undang Mbak Roilah, mau ngobrol di sini, bertestimoni salawat. Oke, sudah saya undang Mbak ya, silakan diterima. Sudah saya undang, silakan diterima ya. Gak usah pakai video, nggak apa-apa, cuma suara aja. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurang gede Mbak suaranya, kurang keras. Halo. Jangan pakai handset ya, langsung aja biar kedengeran. Oke, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih buat Pak Ustadz yang udah karena saya kenal channelnya Pak Ustadz jadi rajin sholawat gitu. Oke, masalah besarnya kayak gimana Mbak? Waktu itu gimana? Utangnya berapa banyak dan hutang kemana? Ke bank atau ke teman? Utangnya itu ke bank ya, ke bank sama kayak ke apa ya? Satunya bank itu apa ya dok? Apa ya? Yang BPKB itu loh. Itu kan mengerikan BPKB gitu. Oke, Mbak, utangnya boleh tahu berapa banyak waktu itu? Kak Ustaz? Ya enggak, kalau saya sih dengar sampai kecil sekali, harus saya deketin telinga saya nih baru dengar. Iya, kalau utang itu banyak Ustaz. Sampai berapa? Ratusan juta ya Ustaz ya. Udah lunas semua sekarang? Lunas sih belum, cuman Allah mudahkan gitu. Oh. Waktu itu kan awal kalau masalah yang keajaiban yang lain itu udah saya rasakan. Jadi untuk yang paling gede, paling berat waktu itu saya punya hutang di rentenir itu Ustaz. Berapa banyak? 13 juta. Okay. 13 juta waktu itu. 13 juta itu bunganya itu 2 jutaan lebih gitu Ustaz. Per bulannya gitu. Terus waktu itu saya sampai padahal waktu itu kurang angsuran itu hanya 370. Terus didatengin tuh sama orang 8 orang gitu. Padahal belum telat, hanya telat jam aja gitu. Terus saya berusaha, ya Allah, saya pengen cepet-cepet lunasin itu hutang gitu. Saya sholawat terus Ustaz. Terus saya di rumah juga jualan sembako Ustaz. Waktu itu saya gimana ya, kayak males untuk jualan gitu, pengennya pergi aja dari rumah gitu, menyusul suami. Saya sampai aja udahlah, saya mau nyusul suami aja di Pekalongan, kerja di sana, saya di kosan aja gitu, biar saya fokus untuk sholawat gitu. Ya waktu itu udah waktunya bayar, terus saya cerita ke suami, intinya bilang, gimana ini kalau utang nggak kebayar gitu. Saya tapi sholawat sampai pagi Ustaz, sampai jam 12, katanya ini harus dibayar sampai jam 12 gitu. Terus akhirnya saya doa terus, ya Allah, tidak ada yang mustahil, segalanya Engkau yang punya gitu. Terus tiba-tiba udah jam 12 habis makan, suami tanya, gimana rentenirnya masih WA enggak gitu. Ya masih, kan saya belum bayar bunga gitu, mau bayar bunga dari mana, kan saya nggak punya uang gitu. Terus tiba-tiba suami kasih uang, ini dibayarkan gitu. Jadi suami malah kasih uang itu 20 juta Ustaz. Utangnya 13 juta dikasih 20 juta gitu. Ya, dikasih 20 juta. Udah gitu, saya bayarkan lunas Ustaz. Kan masih ada sisa itu beberapa untuk kebutuhan yang lain. Saya bersyukur sampai nangis. Ya Allah, terima kasih atas pertolongannya, kan saya nggak pernah tahu suami itu punya uang segitu gitu Ustaz. Katanya, gitu. Ya, jadi suami itu nggak pernah tahu, saya nggak pernah tahu kalau suami itu punya uang segitu. Terus yang keajaiban yang kedua Ustaz, yang itu yang saya utang ke BFI ya, mungkin Ustaz tahu BFI ya.
mungkin pernah dengar yang PPKB mobil itu loh Ustadz. Oke, terus? Ya, PPKB mobil itu 3 bulan saya nggak bisa setor gitu Ustadz, karena kan saya punya 4 anak, terus punya keluarga. Kalau suami itu kalau diajak curhat apa gitu suka marah-marah gitu loh Ustadz. Jadi kan apa-apa untuk segala kebutuhan itu saya harus ngatasin sendiri daripada saya minta nanti saya sakit hati gitu Ustadz. Jadi saya tahu kok suami saya kayak gitu. Padahal kalau misalkan saya butuh uang sih, walaupun dia gimana, dia suka baik, bantu gitu Ustadz. Terus saya waktu sebelum sholawat itu kan dia suka marah-marah, suka apa. Jadi saya kan kalau segala kebutuhan tuh saya nggak ngomong. Waktu itu saya utang ke PFI itu berarti 45 juta Ustadz. Oh, banyak banget. Nah, karena iya 45 juta. Jadi untuk tambahan modal usaha gitu Ustadz, sama kebutuhan gitulah. Saya nggak ngomong lah waktu itu. 3 bulan itu saya nggak angsur. Akhirnya saya kan dipanggil Ustadz. Ini mobil mau diambil karena 3 bulan itu nggak bayar gitu. Akhirnya saya ngomong sama suami, gimana ini mau kalau nggak dibayar mobilnya mau diambil, maaf, saya minta maaf, saya nggak ngomong karena kan biasanya kalau diajak ngomong itu suka marah-marah, saya takut gitu, saya minta maaf gitu. Udah ya, dia agak marah tapi dikit lah, nggak kayak dulu gitu. Udah itu dipanggil ke kantornya, waktu itu suruh bayar tuh katanya kalau 3 bulan itu kan udah penarikan unit ya Ustadz. Katanya kalau udah penarikan unit itu ada denda 15 juta gitu. Saya bilang saya nggak punya uang segitu gitu. Terus nih saya gimana ini? Gitu ke suami. Terus akhirnya suami itu kasih uang lagi, cari 11.500.000 Ustadz untuk bayar. Maka saya gitu, ya Allah gitu, meskipun sampai sekarang belum sih, karena keajaiban itu kan baru kemarin ya Ustadz ya, di bulan November itu. Tapi intinya Allah itu sudah mudahkan yang tadinya saya punya tunggakan jadi saya nggak punya tunggakan gitu. Terus suami bilang sih katanya mau ditutup aja gitu Ustadz. Saya bersyukur sekali, intinya kalau udah bersalawat itu semuanya mudah lah Ustadz. Masya Allah. Terus saya minta ini Ustadz. Ya? Iya. Terus HP saya juga kecemplung pas mau salat duha itu di Pemalang tuh, di kabupaten. Mau salat duha, HP saya kecemplung Ustadz. Terus? Ke ember gitu. Padahal saya mau salat duha. Di situ ya Allah nyemplung gitu. Awalnya nggak mati karena saya lagi nganterin saudara ke rumah sakit gitu. Terus di jalan saya sholawatin, ya Allah jangan matilah ini HP, kan banyak lah di sini saya tahu lebih kenal lebih dekat sama engkau itu karena HP ini juga, saya bilang gitu Ustadz. Saya sholawat terus udah sampai pulang kan, waktu itu kecemplungnya pagi Ustadz, udah mati tuh dari rumah sakit Ustadz, HP mati. Di situ saya taruh mobil aja, biarin, terus saya turun di tempat saudara untuk sholat maghrib. Tapi sepanjang jalan itu saya salawat terus Ustadz. Habis sholat maghrib saya ke mobil kok HP-nya udah nyala. Sampai sekarang ini masih bisa dipakai. Alhamdulillah Ustadz. Oh gitu. Terus apa lagi? Masya Allah, banyak sekali Ustadz. Terus ini suami bilang, saya udah males kerja katanya. Di tempat si bos ini udah 33 tahun itu saya udah males, bilang gitu. Saya pengen ternak kambing sama sapi gitu. Suami sempat ngamalin itu Ustadz, 25.000 sehari itu. Terus? Hanya berapa hari gitu. Terus kita mau usaha apa gitu. Saya cuma udah usaha sembako gitu, terus cari tambahan apa gitu. Terus akhirnya jualan ikan asin Ustadz. Jualan ikan asin itu
kalau yang modal 100.000 itu dapatnya keuntungan itu 300.000 Ustadz, alhamdulillah. Masya Allah. Hanya saja saya itu karena tempat jualannya jauh, jadi badannya yang nggak kuat. Saya pikir jam 2 malam berangkat, dah nanti sudah biasa untuk waktu malam itu saya habiskan waktu untuk Allah. Ini kok untuk cari duit gitu Ustadz. Akhirnya saya cuma 4 hari aja berhenti Ustadz. Terus suami itu akhirnya pundung tuh, nggak salawat lagi, katanya bingung atau mau apa. Terus saya bilang ya udahlah, orang ibadah kok males. Suami itu kan imam dalam rumah tangga gitu. Udah saya salawat terus Ustadz, saya salawat nggak berhenti. Salat malam duha memang saya nggak pernah tinggalin. Saya doa, katanya mau ternak kambing sama sapi Ustadz. Alhamdulillah, mungkin dalam minggu ini mudah-mudahan kalau nggak ada halangan itu terwujud Ustadz. Kok Makanya bisa, saya gimana bilang caranya? sama suami, Gimana ceritanya kok bisa terwujud? ya intinya ada ini dia teman gitu bilang nanti ada dana 250 juta gitu Ustadz. Dia bantu Nanti- atau dikasih atau gimana sih, atau dia pinjemin? Iya, bilangnya sih pinjemin dulu gitu. Nanti kalau udah berhasil gini. Tapi kan itu udah Masya Allah sekali saat itu dalam waktu 1 minggu itu intinya terbuka lah pintu seperti itu ya Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Terus, iya luar biasa Ustadz. Maka saya nggak pernah ini tinggalin untuk salawat. Terus saya bilang sama suami itu kan kemarin bilang suruh salawat, suruh sholat. Katanya mau uang dari mana, tapi saya nggak pernah berhenti untuk berdoa. Akhirnya kan ini ada jalan keluar, ada yang mau kasih modal gitu Ustadz. Masya Allah, saya doain aja semoga minggu ini ya Ustadz ya terwujud gitu Ustadz. Amin ya Allah. itu yang apa, pinjemin teman dekat ya, teman dekat sendiri. Iya Ustadz. Masya Allah. Kok dia percaya banget ya? Pokoknya nggak tahu Ustadz, itu kan karena Allah mesti ya Ustadz. Ya pastilah kenal. Yang aneh itu dia Ya. mau memberikan uang Semoga- sebanyak itu. Kan kadang-kadang kan orang juga punya kebutuhan sendiri kan. Kadang-kadang ini uangnya saya pakai Ya, investasi aja deh. Ini kan bisa aja dia berpikir kayak gitu kan. Ini tiba-tiba dia mau ngasih uang pinjaman sebesar 250 juta rupiah tuh, ngebalikinnya juga kan diangsur kan. Itu kan bisa lama Ya, gitu. Ustadz. Ya saya minta doanya ya Ustadz, semoga ini terwujud gitu. Kapan-kapan sih pengen ya kasih hadiah ke Ustadz itu, karena Ustadz saya udah kenal salawat gitu. Ya, Mbak Roila boleh tahu sekarang rata-rata salawat satu hari berapa kali? Kalau lagi ini ya kadang naik turun, cuman nggak kurang dari 20.000 lah Ustadz. Pokoknya maksimalin kalau hasilnya ini pokoknya penting banget gitu. Karena Oke. saya tahu Allah itu nggak pernah terlambat untuk nolong, walaupun ukurannya 1 jam atau apa. Meskipun kadang orang lain itu butuh uang 500.000 itu berat banget, tapi insya Allah bagi saya, ya Allah saya butuh gitu, nanti tiba-tiba aja bisa gitu Ustadz. Iya, oke. Mbak Roila dulu pertama kali lihat, awal mula lihat saya dari YouTube atau dari TikTok itu kapan? Boleh tahu? Sebetulnya kalau salawat sih emang saya udah sering salawat ya Ustadz, terutama waktu itu saya kalau ada mau beli tanah atau beli apa itu saya suka ambil tanahnya, saya salawatin tuh salawat musiat Ustadz. 1000 kali gitu. 1000 kali itu kan 5 jam ya Ustadz. Ya kalau musiat itu panjang, jadi 1000 kali itu 5 jam, biasanya malam sampai pagi gitu Ustadz. Ya alhamdulillah dengan salawat musiat itu, walaupun salawatnya hanya 1 malam, tetap ada ini Ustadz, bisa gitu. Waktu itu saya punya hajat beli tanah kan, waktu itu saya bilang saya nggak ada duit gitu, tapi orangnya maksa nanti pasti ada gitu. Terus udah malam Jumat saya salawatin,
terus gagal Ustaz. Belum ada rezeki gitu. Terus saya bilang, Pak udahlah, saya nggak ada uang gitu. Waktu itu harganya 60 juta Ustaz tanahnya. Saya nggak ada uang gitu. Terus saya nggak henti lah, waktu itu belum kenal Ustaz juga. Udah kenal cuman saya ngapain gitu loh, maaf ya Ustaz. Mengabaikan gitu, pikirnya salat Jibril itu kan kecil ya, pendek gitu. Tidak terlalu ampuh lah gitu kan. Iya Ustaz, ya emang maaf Ustaz. Terus habis itu saya salawatnya mustiat lagi gitu. Ya emang akhirnya terwujud sih, kebeli Ustaz. Ada rezeki, akhirnya udah kebeli. Alhamdulillah waktu itu. Terus kesininya lagi kok masalah semakin kesini kok semakin berat gitu. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, mesti ini tanda cinta Engkau sama saya, sama hambanya gitu, untuk bisa memperbaiki diri lebih baik lagi gitu Ustaz. Soalnya di setiap masalah itu saya bersyukur, bahwa saya ucapin walaupun masalahnya alhamdulillah dulu Ustaz, baru astagfirullah. Ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas tanda cintamu kepada hamba ya Allah, sehingga hamba bisa lebih dekat dengan Engkau, waktunya lebih banyak kupergunakan untuk Engkau gitu Ustaz. Kalau boleh tahu sekarang Mbak utangnya udah berapaan? Ada di bawah 50 juta udah atau berkurang. Masih banyak? Udah berkurang Ustaz, udah berkurang. Intinya belum selesai semua, tapi mudah-mudahan dengan doanya Ustaz nanti ternak kambing dan sapi, amin, dengan yang kira-kira penghasilan itu kalau diperkirakan pakan apa segala macam cocok, itu penghasilan per bulan itu 5 juta 1 ekor sapi. 3 bulan gitu Ustaz. 3 bulan itu diperkirakan 5 juta 1 ekor sapi. Mudah-mudahan nanti bisa untuk menutup semua hutang-hutang saya Ustaz. Amin. Oke. Mbak Roila, makasih banget ya sudah berbagi cerita. Iya. Makasih banget sudah berbagi cerita. Semoga teman-teman yang lain yang mendengarkan bisa terinspirasi dengan cerita ini. Iya Ustaz. Oke, kita tutup dulu Mbak ya. Udah dulu ya. Ya, terima kasih banyak ya Ustaz. Oke. Doanya kapan-kapan saya pengen kirim sesuatu untuk Ustaz. Oh iya, nanti tinggal di kirim pesan WA aja kalau ada mau sesuatu gitu. Ya Ustaz. Oke. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Mbak Roila ya, merasakan keberkahan salawat yang utang-utangnya perlahan-lahan bisa lunas. Jadi memang utang lunas itu memang perlahan-lahan ya, nggak bisa begitu kita salawat hari ini besok simsalabim lunas, memang nggak bisa. Kalau utangnya ratusan juta atau berapa gitu banyak banget ya, kasih waktu lah, lebih kurang estimasinya sampai 1 tahun ya. Oke, teman-teman yang belum punya buku ini langsung diorder segera ya. Semoga berkah. Bisa kalau lewat TikTok langsung di sini. Nanti kalau lewat WA bisa lewat nanti saya kasih nomornya. Bisa lewat DM ya. Oke.